Alhamdulillah khaliqil anam wa hakimil hukam wa ajilin nur wa zulam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bi sara'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari dari lubuk hati yang dalam kita dengan tulus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan kesempatan serta hidayah yang mendorong kita di tengah-tengah aktivitas kita menyempatkan untuk memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah salat Jumat pada hari ini. Banyak orang yang diberikan sehat tapi tak berdaya untuk bersyukur kepada yang membuat sehat. Banyak orang yang lapang tapi tak mampu untuk bersyukur kepada yang membuat kelapangan. Dengan hidayah Allah inilah kita menempatkan nikmat sehat dan nikmat kesempatan ini, kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar perlindungan dalam situasi dan kondisi kita sedang masih menghadapi pandemi COVID-19. Di antaranya kita banyak orang yang merasa khawatir, masih berkurung di rumah, bahkan tidak mau berangkat ke kantor. Ia rasa ketakutan. Ada juga sebagian orang, kalau pandemi COVID dan penyakit atau wabah itu sudah biasa, silih berganti pada sama zaman Nabi dulu dan sampai sekarang pun mengingatkan. Ada lagi yang kita bisa menyetir diri kita dalam mengatur diri kita untuk berikhtiar menjaga dari aspek kesehatan, sekaligus kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah bahwa apa yang terjadi pada diri kita, jika ada bahaya, hanya karena izin Allah. Oleh karena itu berbahagia kita pada kesempatan ini. Mari kita menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini memang berkeinginan, siapapun orangnya ingin rasa bahagia, rasa ingin aman, rasa ingin enak. Itulah orang membiasakan, mudah-mudahan hidup Anda berkah. Untuk menyampaikan semoga diberkati Allah, sering-sering kadang, apakah itu merupakan satu doa, satu harapan, satu dukungan semoga saudara hidup berkah, itu selalu memang keinginan kita diucapkan kita. Namun kunci untuk mendapatkan berkah perlu kita sadari dan kita baca dalam ayat Allah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim
barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan keberkatan dari bumi. Wa lakin kadzabu, tapi kiranya mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang diturunkan dalam Al-Quran. Fa akhadnahum, maka kami ambil keberkatan itu dari mereka dan kami ganti dengan siksa disebabkan karena mereka tingkah laku dan ulah mereka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dua hal yang harus kita bersikap di dalam kehidupan ini untuk mendapatkan berkah. Yang pertama adalah kita menjadi orang yang beriman. Yang kedua adalah menjadi orang yang bertakwa. Beriman dan bertakwa adalah dua kunci yang membukakan pintu kita di dalam hidup ini memperoleh keberkatan. Disebutkan dalam ayat ini adalah barakati minas sama'i wal ard. Tafsir Ibnu Katsir tatkala menjelaskan barakati minas sama'i wal ardi, diucapkan hujan dari langit, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Dan kalau kita buka dengan kajian dari bidang teknologi dan ilmu pengetahuan alam, tentu kita akan memperoleh keluasan lagi. Antara langit dan bumi itu tercurah di sana, ada lautan, ada daratan. Begitu juga di langit ada matahari yang terjadi membuat siang dan malam. Semua juga ada kenikmatannya. Kalau kita berkah dari laut, laut itu selain airnya bisa dinikmati, juga airnya bisa diolah, dapatkan dari sana garam, bahkan air lautan juga bisa tempat untuk sarana perjalanan antar pulau yang tidak bisa ditempuh melalui udara. Dan di sana ada juga nikmat Allah, ikan-ikan yang menjadi makanan bisa dinikmati. Berkatnya, berkat Allah melalui lautan, berkat Allah melalui daratan, seperti yang kita lakukan pada kesempatan ini, bisa berjalan dengan enak kemana saja kita berada. Begitu juga di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan. Dan kadang-kadang yang tumbuh di daratan itu pun merupakan bagian yang merupakan nikmat Allah kepada kita. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa jadi obat, dan ada yang bisa bermanfaat untuk peralatan perlengkapan seperti bunga wangi-wangian, seperti apa yang tumbuh menjadi makanan, dan apa yang tumbuh lagi menjadi satu bahan olahan yang kita rasakan sebagai suatu kenikmatan hidup. Dan ini nikmat ada di atas bumi kita. Begitu juga matahari yang terbit, yang membawa sinar, dan sinar itu juga tidak sia-sia. Allah berikan di dalamnya keberkatan juga. Orang mengambil sinar pagi, mengambil sinar sore, memberikan manfaat kepada manusia. Begitu juga siang dan malam, perputaran dari bumi, perputaran dengan matahari, itu semua akan membawa juga proses siang dan malam. Dan siang dan malam bisa dinikmati oleh manusia. Untuk siangnya bekerja, walaupun juga ada orang yang bekerja malam, dinikmati juga itu. Ada yang juga di malam hari orang beristirahat, karena dinikmati sebagai satu kesempatan untuk beristirahat. Tenang dia tidur, tenang dia menikmati apa yang terjadi perputaran siang dan malam. Udara juga demikian, bisa kita nikmati, berjalan bebas
menghirup seluas-luasnya udara yang bermanfaat bagi tubuh, sehingga kita bisa menghitung berapa modal napas kita melalui udara yang bebas tanpa ada lagi pembayaran. Nanti tahu kalau kita bernapas pakai bayaran, kalau sudah masuk nanti ke rumah sakit, ke ruang ISU, maka di sana ada tabung diisi gas untuk membantu pernapasan kita. Baru kita tahu berapa oksigen yang kita hirup harganya. Itulah yang bisa kita cermati, kenikmatan Allah tatkala kita sehat, tatkala kita bisa menikmati udara dengan bebas. Yang apabila kita bayar satu kali napas dengan satu zikir saja, rasanya mungkin sudah capek. Tiap napas alhamdulillah, napas alhamdulillah. Berapa kali napas kita tidak bisa kita hitung, dan kalau dibayar dengan ucapan-ucapan alhamdulillah juga itu cukup capek. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Tatkala udara terganggu, semua ada yang pakai masker, takut nanti udaranya mengandung hal-hal yang tidak berkah, masuk ke dalam jadi penyakit. Bahkan ada orang yang sampai siang malam tidur pun pakai masker. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, begitulah tatkala keberkatan Allah, kita bisa berjalan dengan aman, bisa menikmati apa yang tumbuh, bisa kita hirup udara dengan bebas dan segar, dan bisa kita menikmati apa yang ada di lautan. Kuncinya adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, untuk menggambarkan bagaimana keberadaan iman dan takwa ini juga di dalam kehidupan yang selalu harus menyertai kita berada di mana tatkala hidup kita di dunia. Seorang ahli hikmah yang namanya terukir di dalam Al-Quran, yaitu Luqman. Sampai dalam Al-Quran ada surat yang bernama surat Luqman. Luqmanul Hakim, seorang yang bijaksana, yang mengungkapkan dengan nada peringatan kepada orang yang berada di permukaan bumi. Apa kata beliau? Ad-dunya bahrun amid wa qad gharisa nasun kasir faj'al safinataka taqwallah wa khuswahal iman wa syira'aha tawakkal 'ala Allah la'allaka tanju. Dia mengucapkan bahwa dunia ini adalah merupakan bagaikan lautan yang dalam. Sudah banyak orang yang tenggelam, hanyut di dunia ini. Ibarat ini cukup luas. Kita tidak pernah lautan ada kalau banjir di dunia ini, katanya banjir atau banjir bandang. Tapi dunia ini dianggap seolah-olah itu lautan yang dalam, dan banyak orang yang tenggelam di dalamnya. Apakah dia di mana saja dia beraktivitas menjadi tenggelam? Kalau dia bergelut dengan dunia, maka dunia bersama tenggelam bersama-sama dunia yang dimilikinya. Kalau bergelut dengan kekayaan, mau juga tenggelam dengan kekayaannya. Kalau bergelut dengan jabatan, ya tenggelam dalam jabatannya. Kalau ia mungkin menjadi seorang pengusaha, juga tenggelam dengan usahanya. Oleh karena itu, seharusnya pada tatanan untuk kehidupan itu, faj'al safinataka taqwallah. Luqman mengatakan, jadi oleh karena itu dalam mengarungi dunia ini, jadikanlah perahumu adalah takwa kepada Allah. Jadi kita itu takwa itu berada di mana saja berada, kita kemana kita berlayar, seolah-olah begitu. Kita berada di mana, di bidang usaha, di lautan kerja, maupun di tempat-tempat yang semua ada, kita berjalan seolah-olah membawa kapal kita untuk berlayar dengan takwa adalah takwa kepada Allah. Wa khuswahal iman, dan muatannya
atau bekalnya adalah iman. Antara takwa dan iman akan menyelamatkan kita mengarungi lautan yang dalam ini. Kalau kita ada takwa, ada kapalnya adalah takwa, muatannya iman, tidak kehabisan, karena iman adalah merupakan salah satu yang menyelamatkan kita. Berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan dunia, waktu ada iman itulah yang mengontrol. Yang ketiga, wasyiraqah. Kita punya kapal, kita punya muatan, kita punya kemudi. Tahu bahwa lautan yang besar ada ombak dari kanan, dari kiri, dari depan, dan dari belakang. Dunia ini pun juga demikian, kehidupan. Ada kalanya tantangan yang datang dari luar, dari dalam, dari belakang, dari muka, dari depan. Perlu ada kemudinya untuk tetap dia berada di tengah-tengah yang benar, tengah-tengah yang bisa menyelamatkan adalah tawakal kepada Allah. Oleh karena itu maka takwa, iman dan takwakal adalah kunci dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita sepanjang kita masih ada hayat di kandung badan, masih ada napas yang bisa kita hirup. Maka bekal yang tiga ini, yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah kita tawakal kepada Allah. Secara implementatif Rasulullah pernah mengingatkan kepada Siti Aisyah, arba'un idza kunna fi alaika ma fataqi anid dunya. Ada 4 hal sekiranya ada pada kamu dan kau pelihara, tidak akan binasa di dunia ini. Arba'un idza kunna fi alaika ma fataqi anid dunya. Pertama, hifdzu amanah, wa sidqu hadisin, wa husnu khaliqatin, wa ifatun fi ta'amatin. Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah untuk menyelamatkan kita di atas dunia dalam kehidupan. Hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua, sidqu hadis, berbicara yang benar, berlaku jujur. Yang tiga, wa husnu khaliqatin, baik akhlaknya. Yang keempat adalah menjaga makanan kita dari makanan yang halal dan yang baik. Dia pelihara kehormatan makanannya sehingga terjaga sesuai dengan tuntunan syariah. 4 ini juga merupakan bagian dari implementasi iman dan takwa yang mampu dia untuk bisa menjaga orang amanah, bisa menjaga berkata yang jujur, dan begitu juga baik budi pekerti, serta menjaga makanan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dalam kehidupan kita ini, senantiasa di mana saja posisi kita berada, 3 hal yang mesti kita usahakan ada di dalam diri kita: bertakwa kepada Allah dan beriman, serta melaksanakan tawakal. Menjaga di dalam setiap aktivitas kita, berlaku amanah dan berkata jujur, serta berbaik budi pekerti, dan senantiasa menjaga makanan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkati kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa lidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd, wa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihil qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jami'i ulatil muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wangsuril islam wal muslimin wa'li kalimataka ila yaumiddin wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allah fadfa'anna al-ghala wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wasyadaida wal mihana ma dhahara minha ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Badallah naraba ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.